Konnichiwa, Nihongo Corner yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat nani-nani tameni. Tsugi no kaiwa o kiite, douyu hanashi ka kangaemashou. ぷとりさん、最近は何をしていますか？日本語を習っています。すごいですね。ええ、日本の大学に入るために日本語を習っています。あ、そうなんですか。じゃあ頑張ってくださいね。質問1、ぷとりさんは最近何をしていますか？それはどうしてですか？目的は何ですか？Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat nani-nani tameni. Apabila sebelum tameni dimulai dengan verba atau kata kerja, maka bentuk verba tersebut harus dalam bentuk kamus atau jishoke atau bentuk ru. Nah, apabila sebelum tameni ini dimulai dengan kata benda atau nomina, maka kita harus menambahkan no sebelum tameni, menjadi nomina plus no tameni. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan tujuan yang diharapkan atau suatu harapan terhadap satu kegiatan atau terhadap sesuatu aktivitas atau tujuan untuk sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, netsu o sageru tame ni kusuri o nomimasu. Netsu itu artinya demam, sageru itu menurunkan. Jadi, sageru tame ni untuk menurunkan demam, kusuri o nomimasu. Minum obat. Di sini subjeknya siapa? Apabila subjek tidak disebutkan, biasanya itu menunjukkan saya. Maka pada saat kita mengalih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa tambahkan saya. Untuk menurunkan demam, saya minum obat. Atau penerjemahan dalam bahasa Indonesianya kita bisa balikan, saya minum obat untuk menurunkan demam. Bisa dua-duanya. Hanya kalau dalam bahasa Jepang tidak bisa ditukar kusuri o nomimasnya duluan, netsu o sageru tamenya belakangan, tidak bisa ditukar seperti itu. Nah, selain itu juga pola nani-nani tameni ini biasanya verba yang digunakan adalah verba yang menyatakan perbuatan secara disengaja, atau kalau dalam bahasa Jepang disebutnya ishidoshi. Ishidoshi ini tindakan yang dilakukan secara sengaja. Contoh kalimat nomor 2, kanojo no tame ni hana o kaimashita. Kanojo itu dia bisa berarti pacar. Kanojo no tame ni untuk dia. Nah, karena kanojo di sini adalah nomina atau kata benda, maka kita harus menambahkan no setelah kanojo atau sebelum tame ni. Jadi kanojo no tame ni untuk dia, hana o kaimashita. Saya membeli bunga, atau boleh ditukar, saya membeli bunga untuk dia. Contoh kalimat nomor 3, atarashi uchi o tateru tame ni chokin shite imasu. Atarashi uchi rumah baru, tateru itu mendirikan, jadi atau membangun. Jadi atarashi uchi o tateru tame ni untuk membangun rumah baru, chokin shite imasu. Siapa? Ya, saya. Kalau di sini subjek tidak disebutkan artinya saya. Jadi saya menabung, choking suru itu menabung. Atau bisa ditukar dalam bahasa Indonesianya. Saya menabung untuk membangun rumah baru. Contoh kalimat berikutnya, anzen no tame ni seat belt o shimasu. Anzen itu keamanan atau keselamatan. Karena anzen di sini adalah nomina, maka kita harus menambahkan no sehingga menjadi anzen no tame ni. Untuk keselamatan, seat belt o shimasu. Seat belt adalah seat belt, itu adalah gairaigo disebutnya atau bahasa serapan. Anzen no tame ni seat belt o shimasu. Shimasu di situ artinya mengenakan. Saya mengenakan seat belt untuk keselamatan. Contoh kalimat berikutnya, kenko no tame ni kaidan o tsukatte imasu. Kenko itu artinya kesehatan. Kenko no tame ni karena kenko itu nomina atau kata benda, maka kita harus tambahkan no untuk kesehatan. Kaidan o tsukatte imasu. Kaidan itu tangga, tsukau itu memakai atau menggunakan. Jadi di sini tidak disebutkan juga subjeknya karena menunjukkan saya. Saya menggunakan
tangga atau saya memakai tangga. Nihongo o benkyou suru tame ni Nihon e ikimasu. Nah, Nihongo o benkyou suru. Benkyou suru itu kan verba ya, sehingga tidak perlu no. Nihongo benkyou suru tame ni, untuk belajar bahasa Jepang, Nihon e ikimasu. Saya pergi ke Jepang. Atau kita bisa balikan, saya pergi ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Contoh kalimat berikutnya, speech contest ni deru tame ni mainichi renshū shite imasu. Speech contest itu artinya lomba pidato, ya ini gairaigo atau bahasa serapan. Di sini kata bantu yang dipakainya adalah ni, ya. Speech contest ni deru. Deru memiliki arti keluar, tetapi selain keluar juga memiliki perluasan makna. Di sini ada tampil atau muncul. Misalnya terebi ni deru, itu muncul di TV, bukan keluar di TV ya. Muncul di TV, di sini ya kita artikan tampil ya. Untuk tampil di lomba pidato, mainichi renshū shite imasu. Tampil di sini memiliki arti ya ikut lomba, maksudnya seperti itu. Mainichi renshū shite imasu. Setiap hari saya latihan. Nah, selanjutnya, kadang-kadang saya menemukan kesalahan yang terjadi dalam penggunaan tameni ini. Seringkali atau tidak jarang, para pembelajar bahasa Jepang keliru dengan penggunaan tameni dan yoni. Nah, seperti saya sudah jelaskan juga dalam video sebelumnya yang membahas tentang yoni, di sana dijelaskan juga bahwa perbedaan antara tameni dan yoni. Untuk tameni itu mengikuti verba yang menyatakan perbuatan secara disengaja atau ishidoshi. Ya. Jadi perbuatan atau verba yang dipakai dalam kalimat tersebut yang menyatakan kehendak atau disengaja atau tindakan yang bukan keadaan tapi dilakukan secara sengaja. Nah, sedangkan yoni itu mengikuti verba yang menyatakan keadaan atau tidak menyatakan kehendak. Jadi bukan tindakan yang menyatakan kehendak atau dalam bahasa Jepang disebut muishi doshi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat perbedaannya. Contoh kalimatnya, Musuko daigaku ni ireru tame ni chōkin shimasu. Musuko artinya anak saya, anak laki-laki saya. Daigaku ni ireru tame ni, ireru itu memasukkan. Artinya di sini bahwa ireru termasuk ke dalam verba yang menyatakan kehendak atau dilakukan secara sengaja. Daigaku ni ireru, memasukkan ya ke universitas ya, untuk memasukkan anak saya ke universitas. Chōkin shimasu, saya menabung. Itu kira-kira arti secara kalau kita terjemahkan secara langsung. Jadi saya menabung untuk memasukkan anak ke universitas. Maksudnya memasukkan di sini untuk anak untuk biaya anak di kampus gitu. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaannya dengan penggunaan yoni yang menyatakan agar atau supaya. Ya. Nah, untuk penggunaan yoni ini verba yang kita gunakan harus verba yang menyatakan keadaan atau bukan verba yang menyatakan maksud atau kehendak. Ya. Nah, contohnya di sini musuko wa daigaku ni haireru yoni. Musuko itu tadi sudah anak saya. Nah, di sini bukan musuko o tapi musuko wa daigaku ni haireru. Di sini meskipun kanjinya sama, penulisannya sama persis dengan kalimat sebelumnya, pembacaannya atau cara bacanya itu berbeda. Di sini dibacanya haireru, haireru agar bisa masuk daigaku ni di perguruan tinggi
benkyou shimasu. Anak saya belajar. Ya, jadi karena subjeknya di awal sudah disebutkan bahwa anak saya. Jadi anak saya belajar agar bisa masuk ke universitas atau perguruan tinggi. Ren-san, これどうぞ。え、何ですか？お土産です。あ、ありがとう。開けてもいいですか？ええ、いいですよ。え？これ何ですか？耳かきです。耳かき？ええ、耳かきは耳を掃除するのに使います。これは風呂敷です。風呂敷は何に使いますか？風呂敷は物を包むのに使います。 Pola kalimat yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah pola kalimat bentuk kamus atau jishoke ditambah noni ditambah verba lagi, atau bentuk kamus ditambah noni ditambah adjektiva. Ya, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan tujuan dan kegunaan atau fungsi. Dalam bahasa Indonesia kira-kira dapat diartikan untuk. Pola kalimat bentuk kamus ditambah noni ditambah verba ini ada kalanya bisa digantikan dengan pola kalimat bentuk kamus ditambah tameni yang sama-sama menyatakan tujuan. Tetapi tidak semuanya bisa digantikan dengan tameni. Setelah noni, biasanya verba yang digunakan adalah tsukau, kemudian hitsuyo, yakunitachimasu atau yakunitatsu, benri desu, atau ii desu, hitsuyo desu, irimasu, atau fukaketsu desu. Jadi setelah noni ini tidak seleluasa tameni, verba yang digunakannya terbatas ya, hanya verba-verba yang saya sebutkan tadi. Contoh kalimatnya misalnya, kono kamera wa karukute motte aruku no ni ii desu yo. Ya. Kono kamera wa, kamera ini karukute, ringan ya. Motte aruku, motte aruku itu dibawa jalan ya, dibawa pergi-pergi. Motte aruku no ni ii desu. Jadi bagus atau baik untuk dibawa jalan ya, atau dibawa-bawa. Di sini setelah noni kita menggunakan ii desu, yaitu adjektiva ya. Jadi selain verba juga di belakang noni ini bisa pakai adjektiva ii desu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita bisa menggunakan tameni? Kono kamera wa karukute motte aruku tame ni ii desu yo. Ya, walaupun ini dalam bahasa Indonesia sepertinya sama menggunakan untuk, tetapi ini tidak bisa digunakan. Tadi yang lebih tepat itu menggunakan motte aruku no ni. Contoh kalimat selanjutnya, Nihon de wa sain o suru no ni hanko o tsukaimasu. Nihon de wa, di Jepang ya. Wa di sini untuk menunjukkan kekhususan, mengkhususkan. Ini di Jepang, kalau di negara lain belum tentu. Nihon de wa sain o suru no ni ya, untuk menandatangan hanko tsukaimasu, menggunakan hanko ya. Hanko itu adalah cap ya, cap untuk tanda tangan, cap pribadi. Setiap orang yang sudah dewasa bisa biasa menggunakan hanko. Selain verba, bisa juga kita menggunakan nomina. Tetapi apabila kita menggunakan nomina, setelah nomina ini bukan noni tetapi ni. Contoh kalimatnya, kono kuruma no shuri ni dono gurai kakarimasu ka? Kono kuruma, mobil ini, shuri itu reparasi atau perbaikan. Jadi di sini perbaikan mobil itu masuknya kategorinya kata benda atau nomina ya, meskipun ini nantinya berupa pekerjaan, tetapi karena di sini tidak memakai suru, jadi kita masukkan kategorinya ini ke dalam kata benda atau nomina, sehingga setelah shuri ini tidak usah pakai no, tetapi cukup dengan ni saja. Kono kuruma no shuri ni dono gurai kakarimasu ka? Dono gurai itu kira-kira berapa? Kakarimasu ka, memakan, memerlukan berapa, memakan waktu. Bisa, sebetulnya ini bisa waktu, bisa biaya. Dono gurai kakarimasu ka? Jawabannya bisa berupa nominal uang atau juga lamanya. Contoh kalimat berikutnya yang menggunakan nomina adalah kono kyokasho wa nihongo no benkyou ni ii desu. Kyokasho itu buku teks, buku pelajaran. Buku ini nihongo no benkyou ni
ya. Di sini benkyo ya. Benkyo itu belajar, tetapi karena di sini tidak memakai suru, jadi masuk nomina ya. Jadi untuk belajar bahasa Jepang, ii desu, bagus. Jadi buku ini bagus untuk belajar bahasa Jepang. Contoh kalimat selanjutnya, undo wa kenko ni ii desu. Undo itu olahraga, kenko itu kesehatan, dan di sini masuk nomina sehingga tidak perlu pakai no, cukup ni saja. Jadi undo atau olahraga bagus untuk kesehatan. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat nani-nani so desu. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan perkiraan atau dugaan berdasarkan pada hasil pengamatan atau hasil penglihatan indera mata. Nah, di sini kita bisa menggunakan 3 macam, yaitu verba so desu, adjektiva i so desu, dan adjektiva na so desu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan perubahan-perubahannya. Yang pertama adalah pola kalimat verba so desu. Biasanya dirangkaikan dengan verba yang tidak menyatakan kehendak atau ishidoshi, tetapi dirangkaikan dengan verba yang menyatakan keadaan, seperti naru, ochiru, kowareru, taoreru, dan sebagainya. Juga dirangkaikan dengan verba yang menyatakan kemampuan atau kano, seperti kakeru, nemureru, dan sebagainya. Pola kalimat ini menyatakan perkiraan bahwa hal tersebut kemungkinan besar akan terjadi, atau sesuatu hal yang sedikit lagi terjadi atau hampir terjadi. Perubahan bentuk verba nani-nani so desu. Perubahannya adalah bentuk mas, masnya dihilangkan, ditambah so desu. Tetapi kalau sudah terbiasa bisa langsung menggunakan tanpa diubah dulu ke dalam mas, bisa langsung, tapi kalau masih bingung bisa diubah dulu ke dalam bentuk mas. Lalu masnya dihilangkan ditambah dengan so desu. Misalnya kowaremas menjadi koware so desu, narimas menjadi nari so desu, ochimas menjadi ochi so desu, taoremas menjadi taore so desu, nemuremas menjadi nemure so desu. Selanjutnya adalah perubahan kata sifat atau adjektiva i so desu, yaitu perubahannya i-nya hilang ditambah so desu, seperti oki menjadi oki so desu, sabishi, sabishi so desu, omoshiroi, omoshiro so desu, oishii, oishi so desu. Dan untuk kata sifat i berbeda, perubahannya bukan i so desu tetapi yosa so desu. Dan bentuk nai untuk kata sifat ataupun kata kerja perubahannya sama dengan kata sifat i. Jadi nai menjadi nasa so desu. Selanjutnya adalah perubahan bentuk kata sifat atau adjektiva na ditambah so desu. Ini tidak mengalami perubahan apapun, hanya na-nya dihilangkan, seperti benri na menjadi benri so desu, genki na menjadi genki so desu, daiji, daiji so desu, majime, majime so desu, jobu, jobu so desu. Tetapi untuk kata sifat yang sudah jelas, yang hanya dengan melihat saja sudah kita bisa tahu keadaannya, ini tidak bisa menggunakan bentuk so desu. Seperti kirei, itu sudah hanya dengan melihat saja itu sudah kita bisa tahu keadaannya. Tidak bisa menjadi kirei so desu, tetapi menjadi kirei ni miemas, terlihat cantik. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pola kalimat nani-nani so desu itu menyatakan makna keadaan sesaat sebelum terjadi atau hampir terjadi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kalimat yang menyatakan keadaan hampir terjadi. Contoh kalimat pertama, imanimo higa kie so desu. Imanimo menyatakan saat ini juga apinya hampir padam. Kieru itu padam, kie so desu hampir padam. Contoh kalimat berikutnya, ki ga taore so desu kara ki o tsukete kudasai. Ki ga taoreru, taoreru itu tumbang ya. Taoreru itu bisa berarti tumbang, bisa berarti pingsan, jatuh gitu ya. Tapi bukan jatuh benda yang jatuh dari atas ke bawah, itu bukan. Tapi sesuatu yang tumbang. Ki ga taore so
そうですから. Karena pohonnya kelihatan seperti akan tumbang, jadi hati-hati, kiotsukete kudasai. Contoh kalimat berikutnya. Sonoko wa ima ni mo nakisou na kao o shite ita. Jadi sonoko wa anak itu, ima ni mo saat ini juga, saat ini, nakisou na kao. Ini nakisou itu kelihatan seperti mau nangis atau hampir nangis. Nah, ini dipakai untuk menerangkan kao ya. Jadi bentuk so ini statusnya atau perlakuannya itu sama dengan nakeyoshi. Jadi kalau dirangkaikan dengan kata benda itu harus memakai na. Nakiso na kao o shite ita. Jadi anak itu mukanya kelihatan hampir mau nangis atau seperti akan menangis gitu. Jadi sesaat sebelum menangis ya. Contoh kalimat nomor 4, fuku no botan ga toresou desu. Botan itu kancing ya. Fuku no botan ga kancing baju, toresou desu. Toreru itu lepas ya. Jadi toresou desu itu hampir lepas. Di awal saya sudah menjelaskan bahwa nani-nani sou desu itu menyatakan yoso atau perkiraan ya, perkiraan yang akan terjadi di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang meskipun beberapa saat sebelumnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya, Nihon de wa kore kara mo kekkon shinai hito ga fue sou desu. Nihon de wa di Jepang, kore kara mulai saat ini ya, mulai saat ini ke depan, kekkon shinai hito orang yang tidak akan menikah, ga fue sou desu. Sepertinya akan bertambah. Jadi di Jepang orang yang tidak akan menikah atau tidak menikah sepertinya akan bertambah. Kodoki no mango wa laishu ne wa taberare sou desu. Ya. Kodoki no mango, mangga di pohon ini, laishu ni wa ya minggu depanan lah ya, minggu depan itu taberare sou desu. Taberareru bisa dimakan, taberare sou desu kelihatannya atau sepertinya akan bisa dimakan. Jadi udah matang, misalnya di bawah pohon mangga udah ngelihat mangganya itu sudah menguning, sudah mengkal. Jadi sebentar lagi mungkin minggu depan udah bisa dimakan deh. Seperti itu kira-kira. Contoh kalimat berikutnya, Kyoju ni genko ga kakesou desu. Kyoju ni dalam hari ini, jadi dalam sehari ini, nggak lewat dari hari ini. Genko, genko itu tulisan. Misalnya kita sedang membuat makalah atau sedang membuat laporan, itu bahan yang sedang ditulis itu disebutnya genko ya. Dalam hari ini kelihatannya atau sepertinya saya bisa menulis tulisan saya, artinya bisa selesai tulisan saya gitu kira-kira. Contoh kalimat berikutnya, Konya wa suzushii kara gussuri nemuresou desu. Ya, konya wa suzushii, malam ini udaranya sejuk ya. Jadi karena malam ini udaranya sejuk, gussuri nemuresou desu. Nemureru itu tidur ya. Nemureru sou desu itu kelihatannya atau sepertinya saya akan bisa tidur nyenyak ya. Jadi ini untuk padanan kata dalam bahasa Indonesia, boleh silahkan memakai yang enaknya apa atau kelihatannya, sepertinya, yang jelas ini menyatakan perkiraan. Dalam penjelasan saya sebelumnya sudah disampaikan bahwa fungsi lain dari nani-nani sou desu adalah untuk menyatakan keadaan, kondisi, atau yotai. Berikut ini mari kita simak contoh-contoh kalimat yang menunjukkan keadaan. Kono ryori wa karasou desu. Kono ryori, masakan ini, karasou desu. Karasou desu berasal dari karai. I-nya dihilangkan ditambah sou desu menjadi karasou desu. Masakan ini kelihatannya pedas atau sepertinya pedas. Mungkin dari penampilannya, penampakannya di situ warnanya merah atau banyak cabenya, sehingga dia menyimpulkan bahwa masakan ini sepertinya pedas. Ano hito wa majime sou desu. Ano hito, orang itu, majime sou desu berasal dari nakeyoshi atau kata sifatnya majime. Majime itu artinya serius, kemudian sungguh-sungguh, itu juga majime. Jadi orang itu kelihatannya seperti serius ya. Mungkin melihat dari raut mukanya, dari penampilannya, dia menyimpulkan nampaknya atau kelihatannya orang itu seperti serius. Iken ga nasasou desu ne. Dewa, kore de kaigyo ouwarimasu.
Iken itu pendapat, iken ga nasasou desu ne, sepertinya sudah tidak ada pendapat lagi atau tidak ada lagi pendapat. Dewa, kore de kaigi o owarimasu. Ini suasana sedang rapat ya. Dewa, kalau begitu, kore de kaigi o owarimasu. Kita cukupkan kaigi rapat hari ini cukup sampai di sini. Jadi di sini nai ya, iken ga nai, tidak ada pendapat. Nai itu masuk kategori keyoshi, sehingga i-nya dihilangkan menjadi nasasou desu ya. Jadi nai itu bukan nasou desu tapi nasasou desu. Oishishou na keiki ga narande iru. Oishishou desu. Ini asalnya dari oishishou desu. Oishishou desu kelihatannya enak, tampaknya enak. Nah, oishishou desu ini bisa dijadikan sebagai keterangan untuk menerangkan keiki, sehingga kalau sudah menjadi sodes itu posisinya atau perlakuannya sama dengan na keyoshi, sehingga apabila disambungkan dengan kata benda harus ditambahkan na. Oishishou na, jadi desnya sudah tidak dibawa lagi. Oishishou na keiki ga narande iru. Keiki atau cake yang kelihatannya enak, yang sepertinya enak, narande iru itu berjejer ya. Kyou wa kasa o motte itta hou ga yosasou desu ne. Ya, kyou wa hari ini kasa o motte itta hou ga, sebaiknya membawa payung. Yosasou desu, motte itta hou ga ii desu, asalnya dari situ. Kenapa i-nya diubah ke dalam sodes? Jadi untuk lebih lebih meyawarakaikan, memperlembut. Kalau misalnya kita pakai motte ita hou ga ii desu, itu terlalu tegas ya, sebaiknya kamu membawa payung. Tapi kalau ini motte ita hou ga yosasou desu ne, kelihatannya kayaknya lebih baik membawa payung. Mungkin dia melihat udara atau cuaca yang mendung, sehingga menyimpulkan kayaknya sebaiknya pergi membawa payung. Ano hito wa okane ga nasasou desu. Ano hito, orang itu, okane ga nai, tidak ada uang. Okane ga nasasou desu, sepertinya tidak punya uang. Jadi orang itu sepertinya tidak punya uang. Kenapa? Misalnya dia lihat yang lain pada beli-beli, dia diam aja sendiri. Kare wa ikken majime sou da ga jitsu wa souto no asobi ninda. Kare wa, dia, ikken itu sekilas, kalau dilihat satu sisi ya, sekilas, majime soda, kelihatannya seperti majime, kelihatannya seperti serius gitu, orang yang serius. Jitsu wa, sebenarnya, sesungguhnya, souto no asobi ninda, dia itu orang yang tukang main, benar-benar. Soto itu kanari, benar-benar lah seperti itu ya. Jadi dia kelihatannya seperti yang serius, padahal sebenarnya dia itu tukang main atau gaul gitu. Tadi di awal saya sudah menjelaskan juga sedikit bahwa nani-nani sou desu yang menyatakan yotai ini tidak bisa digunakan pada sesuatu yang memang sudah jelas begitu kondisinya. Misalnya tadi di atas dicontohkan kirei misalnya ya, dia kelihatannya cantik. Secara bahasa Indonesia mungkin iya ya, tapi karena dia kondisinya memang sudah begitu, sudah jelas ya, tidak usah memakai sou desu lagi. Jadi tidak digunakan pada saat menjelaskan keadaan yang sebenarnya yang memang sudah seperti itu. Contohnya, Hari-san wa handsome so desu ne, ya. Karena hari itu sudah jelas, misalnya Hari-san itu tampan, di sini tidak bisa Hari-san wa handsome so, cukup Hari-san wa handsome desu ne atau handsome ni miemasu ne misalnya ya. Atau apel, buah apel yang misalnya sudah jelas warnanya merah, tidak bisa kono ringo wa aka so desu. Tapi yang betul adalah kono ringo wa akai desu. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat verba te kuru. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan datang setelah melakukan sebuah aktivitas atau melakukan aktivitas dan datang lagi ke sini. Contoh kalimatnya, chotto yubin kyoku e itte kimasu. Nah, ini untuk menyatakan bahwa ia akan pergi dulu ke kantor pos. Misalnya suasananya dia sedang berkumpul dengan saudara atau dengan siapa di situ. Nah, dia pamit
saya pergi dulu ke kantor pos. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sering kita menggunakan kata dulu ya. Pergi dulu ke kantor pos ya, atau ke kantor pos dulu ya. Artinya dia akan balik lagi ke sini gitu. Jadi chotto yubin kyoku e ittekimasu. Artinya dia akan balik lagi ke sini. Pergi ke kantor pos dan akan balik lagi ke sini. Super de gyunyo katte kimasu. Saya akan membeli susu di supermarket. Artinya membeli dan nanti balik lagi ke sini. Chotto kippu o katte kimasu. Koko de matte kudasai. Ini misalnya suasananya sedang berada di stasiun bersama teman, kemudian dia belum beli tiket dan dia meminta temannya untuk menunggu dulu di sini. Tunggu sebentar ya, saya beli dulu tiket. Kamu tunggu di sini gitu. Seperti itu suasananya kira-kira. Contoh kalimat selanjutnya, ini ada percakapan antara A-sang dengan B-sang. Tanaka-san irashaimasu ka? Misalnya A-sang atau A-sang itu berkunjung dan menanyakan Tanaka-san. Kata B-sang, Tonari no heya desu. Sugu yonde kimasu kara naka ni haitte omachi kudasai. Oh, ada di ruang sebelah. Saya sekarang panggil ya. Saya panggil, artinya sugu yonde kimasu itu panggil dan nanti balik lagi ke sini. Naka ni haitte omachi kudasai. Silahkan masuk dan tunggu sebentar. Tunggu di situ. Contoh kalimat berikutnya. Ini juga percakapan antara A-sang dengan B-sang. A-sang bertanya, melihat B yang tadinya pergi membawa payung, sekarang dia tidak membawa payung. Kasa wa doushita no? Ya, karena tahu dia asalnya bawa payung. Kasa wa doushita no? Bisa menjawab, densha no naka ni wasurete kichatta. Ya, densha no naka ni wasurete kichatta. Payungnya tertinggal di dalam kereta. Wasurete dan kichatta. Kichatta itu kite shimata, datang ke sini secara tidak sengaja. Tanpa membawa payung itu, lupa meninggalkan payung itu di dalam kereta. Selanjutnya adalah bilangan ditambah wa. Bilangan yang diikuti dengan wa menunjukkan bahwa jumlah tersebut adalah batas minimal daripada umumnya. Jadi dia menganggap jumlah itu ya minimal segitulah, mungkin lebih dari itu. Jadi yang dia sebutkan adalah batas terkecil. Sensou de nakunatta hito wa 2万人はいた. Sensou de di dalam perang, nakunatta hito orang yang meninggal, 2万人はいた. Ada sekitar 20.000. Wa yang pertama itu sebagai marker atau penunjuk pokok kalimat ya. Jadi sensou de nakunatta hito wa orang yang meninggal dalam perang, 2万人はいた. Ada 20.000. Ada 20.000. Artinya mungkin lebih dari situ. Dia menyebutkan 20.000 paling sedikit lah, minimal ada 20.000 seperti itu. Jadi meskipun kadang-kadang tidak diucapkan di dalam kalimatnya, tetapi ini yang penting kita paham bahwa pada saat menyebutkan wa itu artinya mungkin saja lebih dari itu jumlahnya. Ini percakapan antara A-sang dengan B-sang. Kyou no testo nanten gurai toreso? Tes hari ini nanten gurai, kira-kira dapat berapa? B-sang menjawab 80 ten wa toreso. Ya dapatlah 80 mah gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu pakai mah gitu, dapatlah 80 ya, artinya 80 itu minimal, mungkin lebih dari itu. Ini percakapan lagi antara A-sang dengan B-sang. Kono restoran konde imasu ne. Restoran ini penuh ya. 30 分wa matanakereba naranai deshou ne. Ya, jadi mungkin kita harus menunggu 30 menit mah. Ya, jadi 30 menit itu adalah jumlah terkecil. Mungkin lebih dari situ. Jadi sebetulnya kalau ada yang mengerti bahasa Sunda, ini ke dalam bahasa Sunda lebih enak sekali padanannya ada gitu ya. Jadi seperti 30 sanjupung wa itu mungkin bisa kita artikan 30 menit mah. Mohon maaf ini pakai bahasa Sunda. Contoh kalimat berikutnya adalah percakapan antara A-sang dengan B-sang. Kono hotel takasou desu ne. Hotel ini kelihatannya mahal ya. Mungkin melihat dari bangunannya atau dari kebersihannya, keindahannya. B-sang menjawab, 1泊300万rupiah wa kakaru to kikimashita. Ya, semalam adalah 3 jutaan ya. Jadi mungkin sebetulnya lebih dari itu ya. Ini hanya perkiraan, paling murah juga di situ itu 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah kazu ditambah mo atau bilangan ditambah mo. Pola ini dipakai untuk menunjukkan bahwa jumlah yang disebut dianggap besar. Nah, ukuran besar ini bukan dari nominalnya, dari ukuran 1000, 10.000 dan sebagainya, tetapi menurut persepsi orang itu seangka
itu dianggap besar atau tidak. Jadi meskipun angka secara nominalnya kecil, tetapi bisa saja bagi orang tersebut angka tersebut luar biasa besarnya, sehingga perlu menggunakan kata bantu mo. Eki made aruku no ni 2 jikan mo kakarun desu yo. Eki made aruku no ni, untuk berjalan sampai ke stasiun, 2 jikan mo kakarun desu yo, perlu waktu sampai 2 jam. Jadi bagi penutur, angka 2 jam ini dia anggap besar sehingga perlu mengucapkan atau perlu menggunakan mo. Nah, tetapi tentu saja ini bukan karena angkanya, karena perspektif orang tersebut terhadap angka tersebut. Ya, beda lagi kalau misalnya dari sini ke Jepang memakan waktu 2 jam, meskipun sama-sama 2 jam, yang dari sini ke Jepang itu tidak dianggap besar karena memang seharusnya lebih dari itu. Percakapan antara Sang dengan Bisang, "Ichinen ni 5 kai inakai kairimasu." Saya setahun itu pulang ke kampung atau pulang kampung itu 5 kali loh, misalnya cerita. Kata B, 5 kai mo kaeru desu ka? Bisang itu terkejut. 5 kai mo kaeru desu ka? Jadi kamu pulang sampai 5 kali gitu. Maksudnya di sini bukan masalah angkanya, tapi bagi Bisang pulang kampung setahun 5 kali itu adalah sesuatu yang paling banyak. Karena dia biasanya atau orang-orang pada umumnya pulang kampung itu setahun sekali atau setahun 2 kali. Ini juga percakapan antara Sang dengan Bisang. "Onaka ga itai," kata Bisang, "banana o 10 mo taberu kara desu yo." Jadi onaka ga itai, kata Sang, "Aduh, perut saya sakit. Banana o 10 mo taberu kara desu yo." Jadi habis kamu sih makan pisang sampai 10 gitu kira-kira kalau dalam bahasa kasualnya. Contoh kalimat berikutnya adalah kalimat yang diucapkan oleh anak usia 5 tahun, anak yang masih kecil. Di sini dia mengatakan, "Boku okasan kara 5 rupiah mo moratta yo." Aku dikasih uang sama ibu sampai 50.000 loh gitu. Jadi uang 50.000 bagi anak kecil di sini merupakan nominal yang sangat besar sekali. Jadi bukan dari angka 50.000-nya, tetapi bagi perspektif orang yang mengucapkannya. Berbeda lagi kalau diucapkan oleh anak usia atau orang dewasa. Mungkin bagi orang dewasa uang 50.000 rupiah itu bukan nominal yang besar, sehingga tidak akan memakai mo. Minasan, konkai no jugyo wa kokomade desu. Sugi no video o tanoshimi ni shite kudasai ne. Dewa mata aimashou. Teman-teman semuanya, pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi dalam tema-tema yang lainnya. Sampai jumpa.